segera meluncur. Dua polisi gadungan ini diringkus usai memeras dua pria kuli bangunan di Jalan Pajajaran, Kota Bogor. Bermodalkan jaket berlogo Bareskrim Polri, polisi gadungan ini mencegat kedua korban yang sedang mengendarai sepeda motor. Pelaku mengecek ponsel korban dan menemukan situs judi online. Kedua pelaku membawa korbannya ke suatu tempat dan memeras uang sebesar Rp500.000. Selain itu, ponsel korban juga diambil pelaku. Korban yang merasa curiga memberitahu teman-temannya, lalu melaporkan aksi dua pelaku ke kantor polisi. Korban dibawa ke suatu tempat di daerah Bogor Timur, kemudian korban dimintai sejumlah uang dan ditodongkan pistol mainan, yang mana pistol tersebut adalah pistol korek api yang menyerupai pistol. Kemudian korban dimintai uang Rp500.000 oleh para tersangka ini atau para pelaku ini. Akibat pura-pura menjadi anggota polisi, kedua pelaku dijerat pasal berlapis dan mendekam di balik jeruji besi. Pemirsa, saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke lapor polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi. Yang pertama dari @prinda_ray42. Lapor Pak Polisi, mohon dilakukan patroli Pak di kawasan Jalan Tuku Umar, Bekasi. Di mana ini katanya sering terjadi aksi jambret yang cukup membuat masyarakat resah. Kemudian dari Maulana 93. Lapor Pak Polisi, di Jalan Parit Pangeran, Pontianak Utara rawan jambret kalung ataupun tas. Korbannya mayoritas perempuan karena di jalanan yang cukup sepi dari keramaian. Mohon patrolinya Pak. Laporannya ketiga dari @vivandra1211. Lapor Pak Polisi, di Jalan Imam Bonjol, Semarang sering terjadi pembegalan dan juga penjambretan saat malam hari. Membuat kami pengguna jalan resah. Mohon patrolinya Pak. Itu dia tadi pemirsa, laporan dari masyarakat mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara dengan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Pemirsa, demi kumpulkan uang untuk modal menikah, sepasang kekasih di Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, nekat mencuri motor. Tidak tahu tanggung, sejoli ini sudah beraksi sebanyak 7 kali di lokasi berbeda dan berhasil menggasak 5 unit sepeda motor. Sepasang kekasih di Kabupaten Bandung, Jawa Barat berinisial FZ dan NF kompak mencuri sepeda motor. Sejoli ini sudah melakukan aksi curanmor di 7 lokasi berbeda dan 5 unit motor berhasil diambil. Motor-motor hasil curian kemudian disimpan di kediaman pelaku di kawasan Cangkuang untuk selanjutnya dihilangkan identitas kendaraannya dengan cara digerinda dan melepas suku cadangnya. Motor curian dijual yang uangnya digunakan untuk modal menikah. Selain 5 motor curian, petugas juga menyita beberapa barang bukti lainnya berupa kunci-kunci kendaraan, ponsel, dan 1 buah korek api berbentuk pistol yang digunakan pelaku untuk menakut-nakuti para korbannya. Pasangan sejoli ini memang mempunyai rencana pernikahan di tahun 2025 dan sebelumnya dia sudah melakukan pencurian dan perencanaan pernikahan itu akhirnya gagal karena ditangkap oleh Polsek Pamengpeuk. Memang mencuri ini untuk modal nikah atau menurut keterangan dari pasangan ini memang pencurian ini dilakukan untuk persiapan pernikahan mereka. Pelaku beraksi dengan berkeliling terlebih dahulu mencari motor yang terparkir tanpa pengawasan pemiliknya. Setelah mendapatkan target, kedua sejoli ini saling berbagi tugas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 2 sejoli ini dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.
Insiden mengejutkan terjadi saat berlangsungnya sholat subuh di Masjid Al-Ittihad Jatibarang, Brebes, Jawa Tengah. Seorang imam masjid tiba-tiba diserang jemaah yang berada di saf depan hingga mengalami patah tulang di bagian tangan kanannya. Pelaku yang ditangkap nyaris dianiaya oleh jemaah lainnya. Langsung kita kasih ke siapa pertama? Orang gila ya. Terekam oleh kamera pengawas dalam Masjid Al-Ittihad Jatibarang, Brebes, Jawa Tengah, seorang imam masjid didorong seorang pria tak dikenal yang menjadi jemaah di saf pertama pada rakaat kedua berlangsung. Sontak kejadian ini membuat jemaah lainnya terkejut, langsung menyeret dan memukuli pelaku untuk selanjutnya diserahkan ke Mapolsek Jatibarang. Pelaku yang diduga mengalami depresi oleh polisi langsung diamankan di ruang tahanan Mapolsek setempat. Motif penganiayaan karena imam masjid dianggap tidak melakukan tata cara sholat seperti yang dilakukan pelaku, sehingga pelaku emosi dan langsung menyerang korban yang tengah menjadi imam sholat. Dalam kegiatan tersebut, salah satu makmum yang berada di belakang mendorong imam tersebut sehingga imam tersebut terjatuh. Si korban mengalami luka pada saat itu sehingga harus diadakan ronsen. Setelah diadakan ronsen ternyata di daerah tangan mengalami patah dan harus penanganan lebih lanjut oleh dokter ortopedi sehingga Rumah Sakit Harapan Sehat merujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes. Sementara korban yakni Sayyidi Al-Mizro kini harus menjalani perawatan di RSUD Brebes akibat mengalami patah tulang di bagian tangan kanannya. Guna memastikan kejiwaan pelaku berinisial SM, warga desa Kubangungu, Kecamatan Ketanggungan, Brebes ini diperiksa ke Rumah Sakit Dr. Susilo Slawi guna menjalani pemeriksaan kejiwaan. Pemirsa, 8 orang diringkus aparat Polres di Banjarnegara, Jawa Tengah karena kedapatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Sementara itu dari hasil penyelidikan 2 diantaranya sebagai bandar narkoba. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Pemirsa, cuplikan program dan berita iNews dapat Anda saksikan kembali di YouTube @officialinews. Saya Bayu Pradana, lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Polres Banjarnegara, Jawa Tengah berhasil meringkus 8 orang karena kedapatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu. SCN, seorang pria berusia 42 tahun, dan ARP, seorang pria berusia 25 tahun, terpaksa berurusan dengan pihak berwajib karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu. Kedua tersangka sehari-hari berprofesi sebagai seorang sopir diringkus lantaran kedapatan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 45,7 gram. Polisi berhasil membongkar kasus ini setelah mendapatkan laporan warga lantaran sering terjadi transaksi narkoba di daerah tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, petugas berhasil mengamankan 2 orang yang sedang berboncengan sepeda motor. Dari tangan pelaku, petugas menemukan 1 bungkus plastik berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu. Mereka ditangkap, 2 tersangka ini kita tangkap di lapangan Desa Pagedongan. Ini kita tangkap, kita geledah, dan kita temukan barang bukti, termasuk barang bukti sabu sebesar 45.